Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini saya akan membahas tentang peran dan pentingnya memori dalam komputer. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Sueni, NIM saya 2306120007 dari program Teknik Elektro kelas A. Apa sih memori komputer itu? Memori komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data atau yang berupa informasi, instruksi yang bersifat sementara ataupun permanen. Setiap blok memori itu terdiri dari sejumlah kecil komponen, yaitu contohnya bagian-bagian kecil yang bisa disebut dengan sel. Memori komputer kumpulan dari stored units yang menyimpan atau data binary dalam bentuk bit. Yang selanjutnya yaitu bab ke apa itu RAM, ROM, dan regional memory. RAM atau random access memory yaitu jenis memori yang dapat menyimpan data atau yang dapat diakses secara acak tanpa memperdulikan letaknya. Atau memori primer yang dapat diakses secara langsung untuk CPU secara tepat. Perangkat RAM ini sering disebut sebagai media penyimpanan data sementara. Yang selanjutnya yaitu ROM atau Read Only Memory, yaitu komponen yang dapat menyimpan atau membaca data yang bersifat permanen. Atau biasanya perangkat ini dapat diakses secara langsung oleh CPU dan termasuk memori utama. Data ROM hanya dapat dibaca atau alias tidak bisa dimodifikasikan. Yang selanjutnya yaitu chunks memori komputer, yaitu memori komputer yang berbasis klip yang berukuran kecil atau yang terletak di antara CPU dan memori utama. Kinerja memori charge sangat tinggi, bahkan lebih cepat dari memori utama. Daya yang disimpan pada charger yaitu seluruh instruksi data yang sering digunakan untuk CPU perangkat komputer, karena lokasinya terdekat dengan chip CPU. Dan selanjutnya yaitu bab ke apa saja fungsi memori komputer itu. Fungsi memori komputer itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu menyimpan instruksi dari sebagian besar atau perangkat input. Yang kedua, sebagai penyimpanan berkas yang penting yang terhubungan dengan operating system. Yang ketiga, menyimpan data semua aplikasi atau change. Yang keempat yaitu biasanya digunakan untuk membackup data. Dan yang terakhir yaitu menyimpan data multimedia. Dan yang selanjutnya yaitu apa saja vektor-vektor memori komputer. Vektor-vektor memori komputer ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu lokasi memori. Lokasi memori ini adalah lokasi penempatan memori yang biasanya berada di dalam atau internal atau di luar eksternal. Memori internal ini biasanya disebut dengan memori utama karena terdapat yaitu tertanam dalam komputer memori. Contohnya yaitu memori utama dan register. Sementara memori eksternal adalah media penyimpanan yang berada di luar atau yang terpisah dari perangkatnya. Contohnya USB, CD, dan PEPS. Yang kedua yaitu kapasitas memori. Kapasitas memori ini salah satu hal yang penting dari memori komputer.
Contohnya baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal ini biasanya diukur dalam bentuk bits, sedangkan internalnya yaitu berbentuk byte atau work. Semakin besar kapasitas memori, semakin bagus pula kinerja perangkat komputernya. Yang selanjutnya yaitu unit transfer, yaitu pengukur kecepatan proses atau penulisan dan pembacaan data. Pada internal memori, kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran words. Sementara pada external memory transfer ini, data tidak akan sama dengan words karena unit transfernya cenderung lebih besar. Dalam hal ini, unit transfer memori ini eksternal berbentuk blok. Dan yang terakhir yaitu sifat memori. Sifat memori ini menjadi fitur yang mewakili seluruh fisik memori. Biasanya disebut dengan voltage dan no voltage memori. Memori voltage memerlukan daya untuk penyimpan data. Contohnya adalah RAM. Sedangkan memori no voltage penyimpanan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik. Contohnya yaitu ROM. Selanjutnya yaitu judulnya, apa saja kecepatan dan kapasitas memori itu sangat penting. Kapasitasnya dan kecepatannya itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, efisien proses, yaitu memori utama dapat memproses dan fasilitas masukan atau keluarnya secara efisien, sehingga memori dapat menangani berbagai perintah dengan cepat dan efisien. Semakin tinggi kecepatan dan kapasitas memori, maka semakin baik pula kinerja sebuah perangkat komputer. Yang kedua yaitu performance, yaitu memori komponen vital yang berperan menentukan kinerja dan performa perangkat komputer. Semakin tinggi kapasitas dan kecepatan memori, maka semakin baik pula kinerja sebuah perangkat. Dan yang ketiga yaitu multitasking, yaitu memori bantu komputer dalam menjalankan berbagai banyak program secara bersamaan yang biasanya disebut dengan multitasking. Semakin tinggi kapasitas memori, maka semakin banyak program yang dapat menjalankan komputer. Dan ini adalah contoh dari internal dan eksternal RAM atau ROM. Beberapa contoh yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal ini memori yang terletak di dalam komputer atau dirancang secara menyatu sehingga tidak dapat dicabut. Memori internal ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu seperti register yang terdapat pada prosesor, cache memori, dan memori utama. Memori internal ini dapat diakses melalui langsung oleh prosesor atau merupakan komponen yang penting dalam komputer. Yaitu yang selanjutnya memori internal. Kalau memori internal ini yaitu berada di luar komputer atau dapat diakses melalui perangkat output atau input. Kapasitas memori internal ini biasanya diukur dalam bentuk bits, sedangkan memori internal berbentuk dalam bits atau word. Memori internal ini biasanya digunakan untuk menyimpan data yang dapat disimpan dalam memori internal. Contohnya yaitu sebagai berkas-berkas yang tidak terlalu penting. Kalau RAM ini itu
Biasanya untuk menyimpan data program aplikasi pada komputer, contohnya laptop, sehingga smartphone dapat berangkat dalam kondisi menyala. Biasanya RAM ini untuk menyimpan data dari aplikasi saat sedang digunakan. Semakin tinggi atau semakin besar RAM, maka perangkat dapat beroperasi dengan mudah dan cepat. Dan yang selanjutnya yaitu contoh aplikasi dalam ROM. Biasanya ROM ini menyimpan data yang lebih lama, karena data ini tidak akan hilang ketika ROM tidak dialirkan listrik, atau biasanya ini digunakan dalam proses pemulaan komputer, atau biasanya untuk menyimpan program BIOS atau motherboard komputer atau laptop. Itulah beberapa contoh, saya mengambilnya itu contohnya internal dan eksternal, RAM dan ROM. Dan yang selanjutnya yaitu bab kesimpulannya adalah memori komputer ini perangkat keras untuk menyimpankan ilustrasi atau data yang bersifat sementara ataupun permanen. Dalam prosesnya, memori ini melibatkan sebuah komponen agar dapat beroperasi dengan normal. Contohnya yaitu RAM, ROM, dan CPU sebagai mediator. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.